Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman Bengkulu, teman-teman Indonesia, khususnya di acara pertama Dialog Kepemudaan episode pertama atas kolaborasi Ikatan Mahasiswa Bengkulu Jabodetabek dan Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu Jabodetabek. Ini kita menghadirkan salah satu tokoh inspiratif di Indonesia, asal asli Putri Bengkulu. Beliau adalah Bunda Dewi Sartika. Terima kasih Bunda udah hadir. Sama-sama. Saya juga bangga bisa diundang di sini. Alhamdulillah. Saya akan bacakan sedikit biografi dari beliau. Sudah melanglang buana, berorganisasi, berbisnis, dan di dunia aktivis keperempuanan. Beliau asli Bengkulu dan menjadi pembina AP4 Bengkulu Selatan, Ketua Forum Istri Dirut MNC Group, Ketua POMG Lab School Jakarta, Ketua Persatuan Ibu-Ibu Peduli Batik. Masya Allah, Bunda Dewi, Ibu-Ibu Peduli Batik. Sesuai ya? Sesuai sekali. Jadi hari ini Bunda kita akan mengangkat secara eksklusif 1 jam bersama Bunda Dewi Sartika. Biasanya dikenal sebagai Bunda Rika, Bunda Rika Yohan, Bunda Rika Mahdan. Beliau adalah sosok perempuan yang luar biasa. Nah, yang kita tahu beliau adalah cucu asli dari Pangeran Duayu dari Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Mungkin banyak sekali yang akan kita dengar inspirasi-inspirasi dari beliau, mulai dari kecil sampai titik sekarang. Pasti ada jatuh bangun, kegagalan, sampai beliau sukses menjadi perempuan hebat di Indonesia. Mungkin nanti akan mengabdi di tanah kelahiran Bengkulu. Baik Bunda, bagaimana nih? Kabarnya sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecil besar di? Saya lahir besar di mana? Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi Bunda itu dari lahir sampai umur 17 tahun ada di mana? Ada di mana? Besar di mana? Iya. Bagi Bunda, mana itu seperti apa? Wow. Kalau bicara mana, itu cinta saya tertinggal di sana. Sedikit cinta saya tertinggal di sana. Kenapa? Saya itu punya memori yang luar biasa. Saya TK saya bersekolah di TK Aisyah. SD saya bersekolah di SD 2 mana. SMP 1, SMA 1. Jadi kenapa saya bilang cinta saya tertinggal di sana? Selama saya bersekolah itu, saya mengatakan bahwa mungkin saya adalah salah satu anak yang bahagia ya mengalami masa-masa sekolah saya itu. Saya TK, aduh luar biasa, walaupun kadang harus jalan kaki. TK karena kebetulan saya bersekolah dengan tante saya sendiri. Jadi kadang-kadang pulang sekolah TK saya mampir ke Pasar Ampera. Waduh, kalau udah mampir ke Pasar Ampera tuh luar biasa. Kemudian saya melanjutkan ke SD. Di SD itu kan kalau zaman saya dulu tuh kegiatannya nggak modern seperti sekarang. Nggak ada handphone, nggak ada apa. Handphone tuh masih dengan handphone engkol. Jadi kegiatan kita tuh betul-betul kegiatan yang mengasah otak. Jadi saya kalau mau main, saya harus kreatif. Saya mau main boneka, saya harus bikin boneka. Dari apa serbet kalau orang mana tuh bilang dulu ya. Jadi saya mesti bikin boneka. Tadi kalau mau masak-masakan, saya harus kreatif. Saya bikin betul-betul masakan dan kekeluargaannya tuh luar biasa. Dan kebetulan kenapa saya bilang indah sekali. Saya termasuk orang yang amat sangat aktif. Saya nggak bisa diem. Dari SD, penari, baca puisi, olahraga pun saya ikutin semua, sehingga nggak ada hari yang untuk saya duduk-duduk nggak ada melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Sampai akhirnya saya SMP udah semakin besar kan, SMP. Kalau dulu di mana itu kan lampu aja
hanya tertentu saja rumah yang pakai lampu ya. Jadi kita tuh malam-malam kalau maghrib kegiatan kita diisi dengan mengaji bersama. Biasanya tuh abis asar tuh kita pulang maghrib, azan maghrib kita udah mulai mengadakan pengajian. Pokoknya kalau nggak ngaji itu pokoknya nggak keren aja zaman itu ya. Nah terus kegiatan SMP dulu saya beruntung sekali ya. Saya punya lingkungan yang baik, saya punya guru-guru yang baik. Karena setiap kegiatan, saya mungkin orang yang beruntung, bukan orang yang cerdas, orang yang beruntung. Setiap kegiatan pasti ada saya, dan itu memberi pembelajaran bagi saya tuh, nggak pernah setiap hari itu duduk tanpa menghasilkan sesuatu. Harus menghasilkan sesuatu. Entah itu saya latihan vokal grup, entah itu saya latihan menari, entah saya latihan bernyanyi, entah saya latihan basket. Semua sampai ibu saya bilang, nenek saya bilang, apa nggak capek kamu tuh ya? Gitu. Pokoknya kamu tuh diem, kalau nggak tidur kamu nggak diem. Ya, jadi ya itulah sampai SMA. SMA pun udah, waktu itu saya kebetulan ada paskibraka, ada drum band. Oh kalau pramuka jangan tanya, itu emang udah. Jadi dan ternyata saya merasakan manfaatnya setelah saya tua. Pengalaman saya kemarin tuh ternyata berguna untuk apa? Mencetak mental baja. Karena kenapa? Setelah SMA saya kan harus keluar dari kampung halaman karena nggak ada universitas kan di mana kan. Saya harus keluar, ya saya ke Jakarta lah. Nah disitulah betul-betul hidup dimulai. Betul-betul kita mengatakan bahwa sukses tidak suksesnya kamu ada di kamu. Nggak ada yang ngajarin lagi, nggak ada yang negur lagi, semua tergantung kepada saya pada saat itu. Dan kebetulan pada saat itu saya kuliah di Universitas Trisakti, jurusan akuntansi, dan persoalan dimulai di situ. Kenapa saya bilang persoalan dimulai? Saya dari fisika SMA, saya harus masuk jurusan akuntansi, bayangkan, itu satu persoalan saya. Kedua, saya masuk universitas yang notabene nggak main-main. Betul. Semua orang ada di situ. Lo mau cari jenis yang kayak apa sih? Gitu lah, semua ada di sana. Ya, 6 bulan pertama perlu perjuangan. Karena mohon maaf, kan saya sudah terbiasa SD, SMP, SMA dibilang selalu terdepan, selalu terdepan. Pada saat di Trisakti, saya bingung kenapa jadi paling belakang. Kaget dengan orang-orang banyak. Kaget setengah mati karena semua orang ada di situ. Betul. Saya bilang, mulai ya mulai sindrom keterkenalan itu mulai mulai mendobrak-dobrak diri saya. Kamu mau jadi apa di sana dikenal? Enggak, lu mau ngapain ke sini? Oke, apa yang saya bisa? Di situ saya berpikir keras nih. Kalau saya jadi orang biasa-biasa aja di Trisakti, saya rugi. Betul. Saya rugi. Saya kuliah, pulang, diantar, dijemput. Kebetulan saya tinggal di rumah tante saya dengan fasilitas yang sangat lengkap. Jadi saya pikir saya cuma, buang waktu. Saya kebanyakan duduk di rumah, akhirnya saya gendut. Saya mikir, oh di sini harus pakai geng ya, oke. Saya harus masuk geng. Masuk geng yang betul-betul menurut saya yang akan meningkatkan kepopularitasan saya dan mengasah semua kemampuan saya. Saya pikir, oke. Untuk jadi orang hebat di Trisakti harus jadi orang pintar ini. Nah, disitulah saya mulai tertantang. Saya pun bisa seperti kalian. Apa yang kurang? Betul. Iya kan? Ya. Cakep, oh saya nggak kalah. Cakep. Terus apa lagi? Kalian nih mobil, saya pun dijemput begitu sama. Apalagi yang kurang? Oke, kemauan. Ya itu yang saya kurang. Kemauan. Kemauan. Betul. Disitulah saya berpikir, karena kan di sana kan gini,
Di Trisakti itu selalu terkenal anak Tarakanita mana, gitu. Anak Kanisius mana, Waduh. gitu. Terus anak SMA 1 mana, gitu. SMA 8 mana? Iya, Budut mana, Budut apa sih Budut? Saya pun nggak ngerti. Penabur mana? Ya selalu, ya SMA penabur High. mana, ya selalu itu. Betul. Saya pikir nggak ada yang nanya dari Bengkulu, apalagi dari mana? Ini kita ini memang kadang dilupakan Bunda. Bengkulu ini kadang dilupakan. Nah, Padahal nanya, iya kan? Bengkulu di mana? Iya. Di mananya Palembang? Sedih deh gue. Padahal Bengkulu Bunda kan tempatnya Surga bagi saya. surga bagi kita semuanya. Iya Bengkulu adalah tempat lahir Ibu Fatmawati Iya, Soekarno. kita punya banyak tokoh-tokoh di sana. Jadi singkat cerita saya menyelesaikan kuliah dalam waktu 3,5 tahun. Saya selesai, saya beruntung lagi. Kebetulan dosen pembimbing saya adalah Direktur Keuangan RCTI. Kemudian saya sudah bekerja di RCTI sebelum saya selesai. Jadi saya skripsi, setelah sambil skripsi saya sambil bekerja. Di situ saya kembali lagi terasah lagi nih, orang RCTI dulu terkenal. Jadi maksud saya gini, yang pengen saya tampilkan itu bahwa hidup itu selalu ada tantangan. Betul. Jangan sekali-kali kita merasa ini zona nyaman. Jangan begitu udah dapat comfort zone, tinggalkan. Sehingga kita punya lagi challenge yang baru. Gitu. Ya udah bekerja di RCTI, kemudian saya menikah. Singkat cerita saya berkeluarga, alhamdulillah. Setelah saya sibuk dengan pekerjaan saya, kemudian saya sibuk dengan anak-anak saya. Pada saat anak-anak saya sudah mulai besar, saya sudah mulai kebingungan, saya mau ngapain? Tapi setiap saya punya waktu luang, saya pasti pulang. Saya pasti pulang. Ke Bengkulu. Kemana? Kemana lebih Tidak tepat? Bengkulu. Kemana? Kemana lebih Kemana? tepat? Bengkulu cuma lewat. Siap. Jadi begitu nyampe kemana? Kemana? Jadi udah saya mengamati, walaupun saya tidak di mana, tapi saya mengamati situasi. Saya punya keluarga, saya punya saudara banyak sekali. Jadi semua, alhamdulillah pemimpin di mana dari zaman saya meninggalkan kota Mana sampai saya hari ini, saya hafal dan saya dekat. Oke. Jadi yang Mana kan kota kecil. Siapa mau jadi pemimpin pasti kerabat kita. Mana kota kenangan? Nah, gini, kalau sekarang Mana kota impian. Mana kota impian? Kalau kenangan nanti kita tinggalkan hanya kenangan saja. Tahu banget mana kota impian. Nanti kan biasa pas masuk ke Mana kan ada tulisan besar nih, Mana kota kenang. Kita ubah nanti Mana kota impian. Impian bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan datang ke sana, Bunda kira-kira kan kita banyak wisata. Waduh, wisata kita tuh luar biasa. Kita punya pantai panjang di Bengkulu. Betul. Kita punya pantai-pantai indah sekali di Kaur. Betul. Waduh. Linau, Laguna, Waihawang. Luar biasa. Saya pernah bawa teman-teman saya dari salah satu stasiun TV dan mereka bikin dua episode acara untuk khusus pantai-pantai di Linau. Wow, luar biasa. Hanya belum tersentuh dan kalian lah nanti akan Insya Allah, Bunda dulu. Kalau kita masih lama. Oke Bunda, menarik sekali nih teman-teman semua sampai tidak bisa diam dan harus menghasilkan sesuatu. Jadi menghasilkan karya terus, karya-karya. Nah, saya menarik ada boneka itu. Nah, boneka-boneka itu dulu Bunda jual atau berbisnis juga, berdagang atau bagaimana tuh? Tidak. Atau dibuat saja untuk pribadi? Gini, karena dulu saya punya halaman yang luas kan. Jadi dulu nenek saya punya, saya tuh ajarannya apa ya, kolonial tapi gimana lah gitu ya. Saya tuh dulu tidak boleh keluar dari halaman, tidak boleh bermain sembarangan karena saya anak perempuan. Jadi saya harus kreatif. Saya mengundang orang-orang sekitar rumah saya main dengan saya. Jadi rumah saya selalu ramai setiap hari. Semua orang, apapun mau main apa, main masak-masakan, mari kita bikin masak-masakan, boneka-bonekaan. Jadi cara saya memancing orang biar mau main ke rumah saya harus kreatif. Betul. Jadi saya punya boneka loh, ayo main. Nah, mereka datang. Saya punya masak-masakan, kita masak ini yuk, kita coba. Mereka datang. Jadi setiap hari rumah saya selalu ramai dengan teman-teman saya, minimal 5 orang. Tuh dari mulai saya pulang sekolah sampai kita menjelang
asar, karena asar pasti kita sudah harus pulang, udah harus siap ngaji, siap segala rupa, itu selalu main di rumah. Itu boneka-boneka itu saya bikin untuk memancing teman-teman biar tertarik main dengan saya. Aduh, memang dari kecil sudah menjadi magnet Bunda Rika ini, menjadi magnet buat teman-teman semuanya, bermanfaat, karena memang hadis mengatakan manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat. Iya. Gitu Bunda. Jadi Bunda sampai detik pun hari ini juga masih banyak sekali memberikan manfaat-manfaat. Apalagi perjalanan Bunda dari kecil sampai sekarang memorable sekali, penuh kenangan sekali, bahkan penuh impian. Penuh impian. Jadi Bunda sekarang sibuk di organisasi, gitu kan, banyak pengabdian juga, gitu. Sampai detik ini mungkin banyak sekali rintangan, Bundanya ancaman, tantangan. Kira-kira Bunda ada nggak yang hal-hal yang kira-kira dulu pernah saya out of comfort zone, gitu, sehingga membuat saya gagal berkali-kali dalam mencapai impian saya, mimpi saya? Pasti ada itu dalam kegagalan. Coba mungkin bisa cerita dengan teman-teman kegagalan apa dan bagaimana mengatasi kegagalan itu. Oke, gini, sebenarnya sebagai saya bilang tadi bahwa cinta saya tertinggal sebagian di mana. Kenapa saya katakan cinta saya tertinggal? Saya cinta sekali daerah itu. Mungkin sama lah bagi kita. Kenapa saya bilang khusus spesial sekali mana? Karena saya kebetulan hidup di masa-masa pemimpin Bengkulu Selatan. Saya mengalaminya dari kecil. Jadi otomatis memori saya sudah ngerekam. Betul. Oh, suasana tuh indah tuh begini ya, pemimpin. Jadi saya udah punya role model seorang pemimpin daerah tuh begini loh, gitu. Karena saya ngalamin beberapa orang, jadi saya ngelewatin. Jadi suatu saat 10 tahun yang lalu saya pernah diminta untuk pulang. Kemana? 10 tahun 10 berarti tahun yang 2012. Yes. Nah, oke. Tapi saya masih muda, 42 tahun. Energik dan muda. Oh, belum. Jadi saya masih punya. Saya bilang saya nggak mau pulang karena saya pikir saya masih semangat bekerja dan anak-anak saya masih kecil. Karena bagaimanapun saya pikir saya akan mempertanggungjawabkan tugas saya sebagai ibu dan istri. Itu pasti. Yang lain-lain itu hanya bonus. Betul. Kalaupun saya bisa berkiprah, ya saya lakukan. Tetapi pada saatnya Allah akan menuntut saya 2 peran itu. Betul. Ibu dan istri. Jadi saya nggak bisa kesampingkan itu. Jadi apapun penawaran orang, saya selalu katakan tidak kalau untuk serius. Tetapi apapun bisa saya lakukan, apapun bisa saya bantu demi untuk Bengkulu Selatan maju dan merdeka. Ya. Jadi sembari 2012 sampai 2017 anak saya sudah besar, sudah gede, saya punya 3 putra. 3 putra. Putra semua nih. Padahal saya ada putri enggak? Kalau boleh lah ya. Jadi kebetulan saya udah agak free. 2017 itu anak saya sudah mulai SMA, yang kecil udah kelas 2 SMA. Saya pikir, dan saya pun sudah berhenti bekerja. Saya sudah berhenti berkarir ya. Saya full time mom ya, jadi saya hanya ngurus anak, istri dan beberapa organisasi, karena saya harus aktif, harus ngebantu suami. Kebetulan beberapa tahun terakhir suami saya berada di perusahaan swasta nasional, yang istri ya harus mendukung lah ya, bagaimanapun juga. Jadi akhirnya 2017 itu tantangan bagi saya. Agak menarik ya. Saya diminta untuk pulang ke Bengkulu Selatan untuk menjadi pemimpin daerah. Menarik dan menantang. Wah, yes, gue bilang keren ya. Keren sekali. Yang mana Bupati Bunda ya? Iya. Jadi pada saat itu 1 tahun saya berpikir yes or no. Akhirnya saya bilang Bismillah. Karena kalau saya tidak lakukan, ya saya nggak tahu. Betul. Namun sebagai perempuan,
langkahnya tidak selebar laki-laki. Beda kan? Saya tadi saya harus menyandang status seorang ibu, saya harus menyandang status seorang istri yang notabene lingkungannya semua laki-laki. Jadi setiap hari saya harus bekerja, saya harus berdiskusi, lebih 95% adalah laki-laki, dan itu tidak mudah. Betul. Untuk seorang perempuan yang baru. Betul. Nah, apa tantangannya? Ada yang setuju dan ada yang tidak pastinya. Karena begini, saya begitu kerja saya selalu serius. Saya nggak pernah kerja main-main. Kalau saya mau, saya tidak ada kata menyerah dan gagal di kamus saya, nggak ada. Belum ada kesempatan, yes. Opportunity-nya tuh belum ke saya. Lakinya belum berada di saya. Tapi kesempatan, saya pikir opportunity itu every day, every time. Itu punya saya gitu. Sampai akhirnya pro dan kontra. Pro dan kontra saya tidak peduli. Tujuan saya lurus ke depan. Saya hanya pengen melihat bahwa sebelum itu saya berpikir saya uji coba dulu dong. Orang cinta nggak dengan saya nih? Betul. Ya kan? Iya. Jangan sampai disuruh. Saya coba setahun dan ternyata saya nyandu. Nyandu sampai akhirnya saya sudah tahu culture politik tuh, saya sudah tahu. Saya belajar. Learning by doing. Saya belajar. Oh, tadi seperti kata temennya ada 3 hal yang untuk bisa menjadi secret lah ya, poin itu tadi ya. Tapi saya coba menyentuh dengan cinta. Pakai hati. Pakai hati, secara ibu. Dan alhamdulillah, saya berhasil. Saya berhasil memberikan cinta karena saya memang punya cinta. Saya hanya punya cinta untuk daerah saya. Saya berhasil menyentuh dengan cinta, saya berhasil memberikan cinta. Namun saya kekurangan waktu untuk kasih knowledge kepada masyarakat bahwa ada bahwanya. Kita harus berjuang bersama-sama kalau pengen merubah. Betul. Tidak bisa Rika sendirian. Jadi ada 158 desa di Bengkulu Selatan dan alhamdulillah saya sudah datangin. Pokoknya, itu betul-betul suasana yang bagi saya tuh senang sekali. Saya bisa langsung mendengar keluhan masyarakatnya. Saya mengenal, saya tidak kata orang, kata mereka, gitu lah. Tetapi saya 1,5 tahun saya turun ke bawah, ke lapangan. Saya mengenal mereka, tiap hari saya lakukan. Saya ajak, sebenarnya masyarakat kita tuh mereka kangen gitu loh. Mereka kangen pemimpin yang pakai cinta, yang artinya bukan hanya cinta pada saat kita masa-masa mau pemilihan saja, cintanya tidak ditinggalkan gitu loh. Pada saat selesainya juga cintanya harus sama gitu. Pada saatnya akhirnya saya harus berlomba. Dari mulai mendapatkan partai, mencari pasangan, dan itu tidak mudah, Wen. Betul. Tidak mudah. Berdarah-darah nih. Berdarah-darah. Namun karena saya berangkat dari cinta. Saya selalu mengedepankan cinta. Walaupun orang selalu bilang nggak cukup cinta, bagi kalian mungkin tidak cukup, tapi bagi saya cinta itu luar biasa. Betul. Dan saya bisa menyentuh mereka dan mereka emang butuh cinta. Mereka hanya butuh didengarkan. Betul. Sayangnya, kepolosan mereka, ketidaktahuan mereka itu udah ada sedikit garis, sehingga untuk menghapus sebuah garis itu tadi saya bilang saya kekurangan waktu untuk kasih knowledge kepada mereka. Betul. Jadi sayang, karena sejak kita langsung orde baru ya, yang pemilihan langsung itu kan tata caranya sudah berubah. Betul. Iya kan. Jadi pola permainan pun sudah dirubah. Betul. Mereka hanya dimainkan, mereka hanya dimanjakan sesaat saja. Setelah itu mereka dilupakan. Betul. Nah itu. Oke, bagus sekali ini.
full mom tapi masih juga terjun untuk mengabdi ke masyarakat. Beliau adalah perempuan yang teguh, kukuh dan tangguh, luar biasa. Tapi ada satu hal saya mau tanya ini. Mau memberikan knowledge apa Bunda? Tadi disebut terus knowledge apa itu Bunda? Knowledge apa buat masyarakat kita Bengkulu Selatan mana? Knowledge apa buat masyarakat kita Bengkulu Selatan mana? Saya harus cerita ya. Yeah. Jadi apa yang saya harus kasih knowledge kepada masyarakat? Walaupun udah beberapa dari saya sudah pernah sampaikan. Kita sebagai masyarakat, sebagai anggota, sebagai penduduk Bengkulu Selatan ya, yang sudah mempunyai hak pilih, harus cerdas memilih. Betul. Cerdas memilih, jangan mau tergadai. Betul. Tergadai apa yang saya maksud? Mohon maaf saya harus bicara. Jangan tergadai dengan kebijakan yang hanya sesaat. Betul. Artinya, kita jangan hanya memilih pemimpin yang memanjakan hanya satu malam saja dengan uang sekian. Betul. Tetapi akhirnya apa? Kita rugi 5 tahun. Tetapi saya bilang kembali lagi, culture masyarakat kita kan pengetahuannya sangat minim. Mereka tidak mengerti. Pendidikan politiknya nggak dapat pun. Nggak ada. Kadang nggak mengerti visi misi itu apa. Mengerti. Mereka pikir inilah yang baik. Betul. Mereka dapat sesuatu, habis dalam 3 hari, jazet, Betul. selesai. Setelah itu mereka mengeluh. Saya kalahnya di situ. Jadi uang mengalahkan cinta. Yes. Tetapi Uang mengalahkan cinta. bagi saya saat itu saya kalah. Sementara waktu. Oke. Sementara waktu saya kalah. Tapi saya yakin cinta itu luar biasa, kuat dan dalamnya. Dan saya masih punya itu. Siap. Oke, luar biasa. Jadi Bunda memiliki cinta yang sangat dalam, bahkan paripurna ya Bunda. Kayak sidang paripurna, luar biasa. Mungkin nanti Bunda akan melanjutkan perjuangan, akan menumpahkan lebih banyak cinta-cintanya kepada masyarakat Bengkulu Selatan mana. Kira-kira apa mimpi terbesar Bunda nanti ketika memimpin atau diamanahkan atau mengabdi seperti apapun dalam bentuk apapun? Satu, saya kepengen masyarakat Bengkulu Selatan itu merdeka. Merdeka. Kenapa saya katakan merdeka? Saya pingin seluruh rakyat Bengkulu Selatan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berkarir di bidang manapun, tidak pakai tanda petik. Itu yang pertama. Karena saya ngelihat banyak sekali anak-anak yang punya potensi tinggi, tetapi sayang mereka tidak punya amunisi. Logistik. Tidak punya. Untuk makanya saya bilang indah sekali zaman-zaman saya kecil, indah sekali zaman itu gitu loh. Apa sih yang kalian kepengen? Oke, anak-anak muda pengen, katakanlah kalau di daerah kita di Bengkulu Selatan itu yang mereka anggap kerja itu hanya pegawai negeri. Itulah yang mereka anggap bekerja. Sukses itu benar ya? Iya. Begitu sudah lulus kuliah, pulang ke kampung jadi pegawai negeri, itulah sukses. Sukses. Menantu idaman Bunda. Ya kalau udah pegawai negeri keren deh. Mindset itu yang mau saya rubah satu. Betul. Kedua, probability. Jadi gini, sarjana yang berhasil dari Bengkulu Selatan itu setiap tahunnya udah berapa banyak, Wen? Berapa banyak mereka, dan semua bisa dibilang pengangguran. Mereka hanya tidak pernah terbersit di pikiran mereka untuk menciptakan. Kan saya selalu pesan ke anak-anak Create new something.
Mereka nggak ada nothing tuh dalam pikiran mereka. Mereka yang berpikir selesai pegawai negeri atau pegawai bank lebih keren lagi dikit. Hanya itu, mindset itu yang mesti kita rubah. Itu yang selalu saya suka dialog sama anak-anak. Ayo nak, kita manfaatkan. Bank, ada bank Mandiri, ada bank BNI, ada bank apa lagi di Mandiri, BNI, BRI. Mereka punya dana-dana CSR, ayo dong kita manfaatkan dong itu. Saya bilang itu semua mereka nggak tahu. Jadi kalau Bunda pulang, satu lagi saya bilang pengen punya masyarakat yang merdeka. Merdeka artinya dari setiap pelosok, dari dusun-dusun yang ada di mana, semua punya kesempatan untuk menjadi pegawai negeri. Harus. Kedua, mereka harus punya banyak pengetahuan. Gimana? Digugah, dibuka. Betul. Dikasih kesempatan. BLK, BLAK kita jalankan. Jadi sehingga banyak anak-anak muda kreatif yang akan bermunculan. Dengan banyaknya anak muda kreatif, ekonomi kita juga akan lebih bagus. Betul. Makanya saya selalu pesenin, kalau kalian kuliah, jangan cuma duduk di bangku kuliah, kemudian kalian pulang, curi apa yang ada di situ dan bawa pulang. Kayak sekarang, Wendy hebat, sukses menurut Bunda. Belajarlah kalian di sini, sampai kalian punya punya bekal yang cukup, pulanglah pada waktunya. Karena kenapa? Daerah tuh menunggu kalian. Daerah tuh menunggu sentuhan tangan-tangan dan pikiran-pikiran hebat kalian. Siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai daerah kita? Apa mau daerah kita kasih ke orang lain yang jadi pemimpinnya? Rela nggak? Oke, luar biasa. Merdeka, menginginkan masyarakat Bengkulu Selatan yang merdeka. Merdeka secara finansial, merdeka secara pendidikan, merdeka secara budaya, merdeka secara agama, bahkan Bunda, merdeka secara kesempatan juga. Jadi merdeka ya, free for opportunity gitu, all opportunity gitu kan. Jadi luar biasa sekali. Perempuan tangguh, kukuh, teguh, bahkan insya Allah Bunda, kita sebagai, saya mewakili kawan-kawan mahasiswa Bengkulu, Jabodetabek, khususnya Bamus Bengkulu, Jabodetabek, sudah izin saya dengan Ibu Ketua Umum Dr. Lilian Anggreni. Sampaikan salam saya untuk Ibu Ketua Umum. Ya, dan sudah izin juga dengan Laksamana Faisal Manap, Ayahanda, untuk mendukung program seperti ini. Dan kita juga difasilitasi oleh salah satu tokoh Bengkulu yang punya ini Bunda. Punya perusahaan besar, mungkin boleh saya sebut buat endorse sedikit, Blue Star Media, BSM Entertainment, sudah punya aset 150-an, luar biasa sekali. Beliau adalah orang Kedurang Kaur asli. Saya minta beliau hadir nanti ketemu dengan Bunda juga. Beliau masih di Cibinong. Beliau yang support di sini dan gratis untuk kawan-kawan mahasiswa Bengkulu di Jabodetabek, markas kita, kumpul kita di sini Bunda. Dan ditambah kehadiran Bunda, punya niat, itikat baik untuk membangun Bengkulu Selatan, mana nanti insya Allah bisa terwujud Bunda. Amin. Bahwa saya punya prinsip, Umar bin Khattab pernah berkata, aku nggak khawatir, kata Umar bin Khattab, apa yang melewatkanku itu bukan untukku, bukan milikku. Apa yang tidak melewatkanku, itulah untukku dan itulah milikku. Walaupun ada firman Allah mengatakan, tidaklah saya merubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya sendiri merubahnya. Artinya kita diharuskan ikhtiar maksimal, biarkan doa bertarung di langit. Alhamdulillah. Masya Allah, teman-teman semuanya, itulah dari Bunda Rika Yohan. Mungkin terakhir Bunda, ada yang ingin disampaikan oleh masyarakat Bengkulu di Jabodetabek, khususnya masyarakat Bengkulu, dan wabil khusus lagi masyarakat di mana Bengkulu Selatan yang sangat Bunda cintai. Dan mungkin masyarakat menunggu kehadiran Bunda nanti, insya Allah akan pulang ke mana Bengkulu Selatan untuk mengabdi. Silakan Bunda, pesan dan kesan terakhir. Aduh, apa ya,
Karena saya pikir dalam kesempatan ini pertama-tama saya menyampaikan salam sayang saya untuk seluruh masyarakat Bengkulu yang ada di ibu kota, dan juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, terkhusus untuk masyarakat Bengkulu Selatan. Sayang saya, hormat saya untuk kalian semua. Dan untuk pemuda-pemuda atau mahasiswa-mahasiswa Provinsi Bengkulu yang ada di ibu kota, belajarlah. Curi apa yang ada di sini. Jendela Provinsi Bengkulu ke depan ada di tangan kalian. Majunya Provinsi Bengkulu ke depan ada di pundak kalian. Baik-baiklah, setelah kalian siap, setelah kalian cukup, pulanglah. Itu saja, semoga kita semua sehat dan bahagia. Amin rabbal alamin. Semoga kita selalu dikuatkan dan disehatkan Bunda Rika. Inilah Bunda Rika, salah satu perempuan yang kukuh, teguh dan tangguh. Mungkin cukup saja podcast kita 100 tokoh Bengkulu inspiratif di dialog kepemudaan episode pertama. Kolaborasi antara Ikatan Mahasiswa Bengkulu, Jabodetabek dan Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu, Jabodetabek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Wen.